Denger nggak? Kamu tuh cuma sebatas sopir, nggak usah gila hormat. Nggak cocok sama muka kamu. Tapi kayaknya saya nggak bisa deh. Mbak. Duh. Mbak. Kamu itu ya tadi sudah telat. Sekarang kamu sok-sokan mau ketemu sama Pak Gita dan kamu bawa wanita ini ke sini. Maksud kamu apa? Kamu pikir di sini tempat restoran gitu? Kamu nolongin dia mau dikasih makan karena kelaparan. Udah kenyang banget, dapur juga udah masak. Jadi ini hari pertama aku kerja buat jadi sopir. Kayaknya sekarang aku harus langsung ke rumahnya Pak Gita, biar Pak Gita juga melihat aku on time, jadi dia jadi semangat buat ya ngejadikan aku sebagai sopir. Tapi katanya Pak Gita, setelah aku kesana aku disuruh langsung ke kantornya buat nemuin siapa lagi ya, tadi aku lupa. Tapi gak apa-apa lah, yang terpenting aku udah ada kerjaan, ada uang buat aku bayar cicilan rumah dan kebutuhan yang lain. Ya udah deh, mending sekarang aku langsung temuin Pak Gita aja. Aku harus jalan kaki nih. Untung aja rumahnya Pak Gita gak terlalu jauh dari rumah aku. Udah telat gak ya? Ya udah deh, mending sekarang aku langsung ke rumah Pak Gita aja. Oh iya, aku kan lagi nungguin Umar sama si Zia. Dia kan sebentar lagi harus nganterin Bagas ke kantor. Tapi aku kalau semisal bawa mobil ini buat jemput bos, gak enak, mending pakai mobil yang satuannya aja. Masa mau pakai mobil ini sih? Aduh, tapi ngomong-ngomong mereka berdua kok lama banget ya. Udah deh, mending aku tungguin mereka berdua aja. Soalnya kan dia harus nganterin Bagas ke kantor. Aduh, ada Pak Gita lagi. Pak Umar juga belum datang. Mana aku telat lagi nih. Gimana ya, aku nggak enak banget. Apa aku samperin aja ya Pak Gita? Yaudah deh, aku samperin aja Pak Gita. Oh, ini Sisi ya? Iya Pak, maaf ya telat. Si Umar nggak sama kamu? Oh iya, Pak Umar dalam perjalanan. Pak Gita ngapain ya? Nyuruh kita berdua kesini. Oh ya, aku lupa. Nggak bilang sama kamu juga sama si Umar. Ya. Sekarang kamu mau aku suruh buat nganterin supir ke kantor. Hah? Sopir? Iya. Kita berdua yang nganter ya Pak? Iya, soalnya ada sopir baru bentar lagi di kantor kita. Gitu. Kenapa harus kita berdua Pak yang nganterin? Maksudnya kan sopir nih bisa jalan sendiri. Ya, saya memang merintahkan kalian berdua karena saya masih mau jemput bos bentar lagi. Oh gitu, sopir baru ya Pak? Iya, sopir baru. Pak Gita yang nyari? Iya, saya sendiri. Kenapa nggak Pak Gita nyerahin kita berdua aja? Ya nggak, kebetulan dia itu teman saya, jadi dia butuh kerjaan. Ini harus kita banget ya Pak Iya. yang nganterin? Oh gitu. Tapi ngomong si Umar kok masih lama banget sih? Kamu udah nelpon Umar? Udah kok Pak, cuma sekarang itu HP-nya nggak aktif, mungkin ada di jalan. 10 menit lagi mungkin. Aku telat banget. Aku jadi takut yang mau masuk. Duh, sudah ada Pak Gita sama si Zia. Ini semua gara-gara ban di depan bocor. Jadinya aku lama. Ya udahlah, mending aku harus buru-buru datang nih.
Tambah dimarahin nih sebentar lagi. Jadi Ini Pak. ya. Jadi Bazia udah ikut Selamat pagi, Pak. aturan saya aja, soalnya kan ini perintah dari saya. Nanti kalau kalian berdua nggak mau, gaji kalian bakalan aku turunin. Oh enggak, kita mau ya Pak. Iya, Kita mau. Kamu dari mana, Man? Saya telat karena ban motor saya barusan masih bocor, Pak. Jadi saya masih ke bengkel. Mar, kamu nggak ada alasan lain ya? Kayaknya itu alasan kamu setiap hari deh. Enggak, Pak, saya beneran, Pak. Lain kali saya akan mengecek sebelum saya berangkat untuk bekerja, Pak. Emangnya kamu nggak ada motor lain selain motor ini? Saya cuma punya satu, Pak. Oh, ya udah deh, nggak apa-apa. Kamu tahu nggak kenapa kamu disuruh ke sini? Iya, Pak, tumben. Biasanya kan saya langsung ke kantor. Teman-temannya Pak Gita itu telepon saya buat datang ke sini. Nah, jadi begini, Mar. Sebentar lagi itu ada supir baru di kantor kita. Jadi Mbak Zia sama kamu itu jemput supir itu. Soalnya saya masih mau jemput bos saya. Oh, ya udah, nggak apa-apa, Pak. Berarti saya langsung jemput itu tanpa harus ke kantor dulu, Pak. Iya. Jadi kamu setelah jemput supir baru itu, kamu langsung ke kantor. Baik, Pak. Biar nggak telat juga kan, nggak enak sama yang lain. Iya, Pak. Pak, kalau boleh tahu kenapa Bapak harus merekrut orang lain untuk dijadikan sopir, sedangkan saya di sini kan juga bisa, Pak. Benar. Kamu nggak perlu banyak komplain ya. Di sini pimpinannya saya. Jadi kalau kalian berdua masih sering komplain kayak gini, saya nggak bakalan segan-segan buat bicara kalian berdua. Iya, Pak. Saya minta Oh, maaf, Pak. enggak. Kita terima aja kok, Pak. Ya udah, kalian berdua tunggu di sini. Sebentar lagi supir itu bakal datang ke sini. Saya masih mau jemput pimpinan saya. Kayaknya mood Pak Gita lagi nggak baik-baik saja. Tapi kenapa nggak kita aja yang nyari sopir barunya? Kenapa harus dia? Kita juga bisa kok cari orang baru. Ya, aku sih mikirnya sudah begitu. Lagian, kita juga sudah lama banget kerja sama Pak Gita. Dan tiba-tiba ada orang baru yang direkrut terus mau dijadiin sopir. Ya makanya ini nggak masuk akal banget. Mana lagi kita yang disuruh nganter? Nggak banget deh. Pokoknya, ntar lagi setelah dia datang, kita intimidasi aja dulu. Dan kalau dia nggak nurut, udah, mending kita bikin orang itu ya jangan sampai jadi sopirnya atasan dari Pak Gita. Boleh juga. Tumben kamu pinter. Iya. Yaudah, mending kita tunggu di depan rumah Pak Gita aja daripada di sini kan berdiri. Pak Gita juga nggak nyuruh kita masuk. Ya udah. Yaudah. Ternyata ini rumahnya kita. Wah, rumahnya besar banget. Enak kali ya jadi Pak Gita, jadi orang kaya. Tapi ngomong-ngomong, aku udah telat nih. Itu ada karawannya Pak Gita mungkin tuh. Udah aku samperin aja. Daripada nanti aku dimarahin Pak Gita karena telat. Aku kan baru pertama mau kerja nih jadi sopir, jadi aku kan nggak apa-apa telat, kan nggak tahu aturan. Kata Pak Gita juga santai aja. Ya udah deh. Lagian sekarang kan cuma acara pertemuan aku sama yang bakalan jadi atasan aku, kata Pak Gita. Tapi kira-kira cewek apa cowok ya yang bakalan jadi atasan aku? Mau cewek mau cowok, yang penting dia baik sama aku dan aku bisa betah kerja sama dia. Udah deh, aku masuk dulu. Aduh, panas banget lagi disuruh nunggu sopir nggak jelas gitu. Mau sampai kapan nih duduk di sini? Ya mana aku tahu. Permisi, Pak, Bu. Maaf sebelumnya ganggu. Mau tanya, Pak Gita ada ya, Pak? Kalau boleh tahu kamu siapa? Kenalin, Pak. Nama Nggak saya usah. Bagas. Gak usah, aku nggak mau berjabat tangan sama kamu. Tujuan kamu apa? Pertama saya mau bilang nama saya Bagas. Terus saya sama Pak Gita disuruh ke sini, katanya saya mau dipekerjakan sama Pak Gita buat jadi sopir atasannya. Oh, iya. Ternyata dia sopirnya.
mungkin jadi supir bapak sama ibu ya? Atau Gak usah banyak ngomong kamu. Sebenarnya kamu nggak penting sih di sini. kok saya dibilang nggak penting sih Bu? Kan saya cuman nurutin apa yang diomongin Pak Gita. Saya bisa cari sopir yang lebih baik dari kamu, yang penampilannya nggak amburadul kayak gini. Perasaan penampilan saya udah rapi. Rapinya aja kayak gini. Ya, atau jangan-jangan gara-gara saya telat ya Pak? Ya, satu kamu sudah telat. Yang kedua, kamu itu tidak bisa berpenampilan rapi. Terus yang ketiga, kamu itu tidak pantas untuk jadi sopir. Kalau misalkan saya gak pantas, terus kenapa Pak Gita nyuruh saya langsung ke sini? Bisa aja Pak Gita itu salah orang. Oh, enggak kok, Pak Gita kan udah lama kenal sama saya. Masa, atau enggak, saya langsung ke kantornya aja. Mau kantor-kantor yang mana kamu? Iya, soalnya kemarin saya disuruh ke sini. Kalau misalkan nggak ada orang di rumah Pak Gita, saya dia kasih alamat kantor. Oh, jadi kamu ngarep banget ya? Pengen banget kamu? Sebelumnya kamu pernah nyopir apa tidak? Ya sering lah Pak, kalau misalkan saya nggak pernah nyopir, ngapain saya ngelamar jadi sopir Pak? Ya, siapa tahu kamu itu cuman sopir truk atau enggak? Mau saya sopir truk, mau saya sopir angkot dan sopir yang lain, itu nggak ada masalah. Begini ya, orang yang bakal kamu anter ini bukan orang sembarangan. Apa mungkin Pak Gita kasihan ya ngelihat penampilan dia, makanya direkrut jadi sopir. Soalnya segembel ini mana mungkin jadi sopir. Ya ampun, enggak banget sih. Saya kan kesini niatan baik, kok saya dibilang begitu sih? Kok saya disambut begitu? Saya yang ada di bayangan saya, karena saya orang baru, saya bakalan dihargai, bakalan ya kita saling menghargai lah. Kalau misalkan bapak sama ibu ini memang atasan saya nanti, saya mengundurkan diri. Tapi kalau memang bukan kalian, saya bakalan bersyukur. Saya bakalan menghormati orang yang mau menghormati saya, apapun jabatannya. Pak Gita kayaknya jabatannya tinggi, tapi dia mau hormat sama orang. Denger nggak? Kamu tuh cuma sebatas sopir, nggak usah gila hormat. Nggak cocok sama muka kamu, ngerti? Saya bukan gila hormat Bu, tapi kan kita Minta dihormati, minta dihargai. Hah? Berapa? ya maksud saya bukan menghargai dengan uang, tapi saling menghormati Bu, saling menghargai. Jadi saling jaga perasaan begitu. Saya bukan bermaksud buat berceramah, tapi kan sayang bapak sama ibu kayaknya penampilannya rapi, terus jabatannya juga tinggi di kantor. Nah, tapi itu kamu tahu. Tapi masa sikapnya begitu, emang nggak malu sama jabatan? Iya pantas lah kita kayak gini, karena memang level kita. Jadi kalau kamu macam-macam sama kita, habis kamu di sini. Belum apa-apa saya udah diancam. Nama bapak siapa ya Pak? Oh, kamu nggak perlu tahu nama saya. Nggak penting. Ibu? Bodo amat, ngapain juga. Kenapa aku ketemu sama orang begini sih? Kayaknya aku salah alamat. Kenapa kamu ngomong belakang? Enggak, maksud saya ketemu sama orang-orang yang hebat. Terus ya mungkin saya bisa nanti suatu saat nanti karir saya bisa seperti bapak. Mimpi kamu, gak mungkin bisa lah. Saya kok serba salah sih dari tadi, perasaan dari awal datang sampai sekarang saya gak ada benarnya. Begini ya, kalau orang mau ngelamar pekerjaan ya harus on time, jangan telat-telat seperti ini. Saya udah konfirmasi sama Pak Gita. Pak, kata Pak Gita gak apa-apa. Kalau misalkan gak ada orang di sini, saya disuruh langsung ke kantornya. Jangan sembarangan. Gak ada yang nyuruh kamu ke kantor. Aduh, gak ada bener aku di sini. Ya udah deh kalau begitu. Mending kayaknya sekarang saya harus ke kantor aja. Ke alamatnya saya juga udah tahu, kayaknya bukan bapak sama ibu dari tujuan saya. Oh silakan. Kalau kamu bisa dihargain di sana, aku bakal bersujud sama kamu. Coba aja. Pasti kamu datang ke sana itu sama aja. Nanti kamu bakal diusir. Lihat aja, kamu itu nggak jauh beda ya sama pemulung-pemulung di jalan tuh. Ya, saya kan cuma sopir Pak. Lagian kalau misalkan ada kerjaan yang lebih enak, saya nggak mungkin jadi sopir. Cuman bapak juga perlu ingat, kesuksesan seorang tuh bukan diukur dari kepintaran atau kerja kerasnya Pak. Kalau yang
kerja keras itu yang kaya dan kerja paling susah itu yang kaya, saya orang yang bakalan jadi orang pertama bakalan kaya, Pak. Karena Kenapa kamu ngedakwah di sini sih? ya enggak, Muak, ngerti nggak? biar ibu sama bapak juga sadar diri aja. Kalian cuman karena rezeki aja posisinya begitu, bukan karena ya kehebatan kalian. Ya udah deh kalau begitu, semoga aja saya nggak pernah ketemu lagi sama bapak sama ibu. Kamu kira kita nggak waras? Kurang ajar ya. Sialan orang itu, sok banget. Aku nggak paham sama orang-orang seperti itu. Gimana nih, enaknya diapain tuh manusia? Kalau kita ntar lagi sampai di kantor, terus masih ada dia, udah kita jangan buang-buang waktu. Habisin aja orang itu. Tapi masalahnya nggak level banget ya kita ngeladenin orang-orang kayak gitu. Tapi sebenarnya juga males. Kenapa sih Pak Gita ya lebih memilih orang-orang seperti itu? Atau jangan-jangan dia itu teman lama Pak Gita ya? Ya mungkin bener sih firasatku. Mungkin Pak Gita bisa aja kasihan sama dia. Karena ya secara penampilan dia kayak, nggak banget sih. Kenapa sih harus sopir kayak gitu yang direkrut? Padahal banyak orang lain loh. Ya iya, Pak Nuril. Ada kan di kantor? Iya. Aku sih lebih percaya sama Pak Nuril. Walaupun dia orangnya seperti itu. Daripada orang baru, nanti bikin masalah lagi di kantor. Iya lagi. Ya udah sih. Dia macam-macam dikit aja ya udah kita habisin. Ya udah. Mending kita langsung berangkat aja. Sekarang juga. Kamu masih mau kemana? Ya nggak mau kemana-mana sih. Ya kita harus awasi orang itu. Bentar dulu. Sebenarnya kan kita nih yang disuruh nganter. Tapi dia jalan sendiri. Aman kita. Kita bikin alasan aja. Kalau sampai orang itu lebih duluan ketemu Pak Gita. Duh ya udah deh kita nyusul aja yuk. Ayo. Sekarang. Aduh banget aku sakit banget. Pak kita juga gimana sih? Dia bilang dia mau jemput. Aduh, Tapi ini sampai juga ya. sejam lebih dia nggak jemput-jemput. Ini mah aku kambuh atau aku lagi lapar banget ya? Kayak perut sakit banget deh. Mas, Ya Mbak, saya boleh minta tolong nggak? tolong buat apa ya Mbak? Saya mau ke suatu tempat tapi kayaknya kondisi saya lagi nggak enak banget Mas. Saya boleh minta tolong buat anterin saya nggak? Sama saya juga jalan kaki. Sebenarnya saya juga lagi buru-buru ya Mbak. Saya juga ada melamar kerja buat jadi sopir. Dan saya ini hari pertama saya buat kerja. Kalau misalkan saya telat datang, takutnya saya malah gak keterima Mbak. Oke. Saya harus banyak tanggungan lagi kalau gak kerja. Oke, saya ngerti Mas. Cuman saya minta tolong sekali aja. Abis itu nanti kelar nganterin saya, Mas boleh pergi. Karena saya nggak ada teman Mas, saya takut terjadi sesuatu di jalan. Kayaknya dia butuh pertolongan banget. Kasian juga, mana dia kayaknya bukan orang sini lagi. Mau nggak Mas? Tapi gimana ya sama kerjaan aku? Duh, tadi udah telat datang ke rumah Pak Gita. Ini harus nolong orang. Duh. Tapi kayaknya saya gak bisa deh. Mbak. Duh. Mbak. Oke. Saya mau bantuin. Loh, Mbak kenapa sih kok sampai pingsan begitu? Loh, kayaknya saya lapar banget deh Mas, perut saya lagi kosong banget ini, saya lemes banget. Yaudah, sabar dulu. Gimana kalau misalkan saya sebelum antar Mbak ke tujuan Mbak, saya bawa Mbak buat pergi makan dulu deh. Boleh nggak? Tapi nggak apa-apa, saya nggak ada uang cash. Nggak apa-apa, biar saya aja yang bayar. Saya ada sih Mbak uang. Nggak apa-apa, cukup lah buat Mbak makan. Oke, yaudah kalau gitu saya minta tolong anterin saya dulu ya Mas. Yaudah, tapi Mbak masih kuat nggak? Kalau misalkan Mbak gak kuat, saya harus minta pertolongan dulu. Kuat, saya masih kuat kok. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yaudah deh. Aduh, Pak Umar mana sih? Udah jam segini masih aja belum kelihatan. Padahal kan bos besar mau datang. Bisa-bisanya ya dia telat. Padahal ini kan hari ini nih acara penting. Kalau tetap Pak Umar itu seperti itu kelakuannya,
Kapan dia mau naik pangkat? Berkali-kali udah diomongin tetep aja yang telat terus. Kebiasaan deh dia kalau malam selalu begadang kayak gini kan jadinya. Di telepon juga nggak bisa, di chat juga nggak dibalas, kemana ya? Ibu Rosita, Aduh, Pak Umar, kenapa telat lagi sih? kamu tahu nggak? Nggak tahu. Kenapa? Aku sih tahu nih kalau kamu nggak tahu. Jadi tadi itu aku disuruh ke rumah Pak Gita. Nah, Pak Gita itu lagi ngerekrut orang baru buat dijadiin sopir. Orang baru jadi supir. Siapa? Ya, aku juga gak kenal, namanya sih Bagas. Ya mungkin sih kawan lama sama Pak Gita. Aku tadi buang-buang waktu karena hanya ngurusin orang gak penting itu. Ngapain sih ngurusin orang yang nggak kamu kenal, Pak? Ya gimana aku gak mau ngurus, dia itu orangnya nyolot. Dan aku sih agak sedikit kesel sama Pak Gita. Kenapa harus ngerekrut orang baru untuk dijadiin sopir? Sedangkan aku yang sudah bertahun-tahun kerja sama Pak Gita gak diangkat-angkat, jabatan juga ya cuman gini-gini aja. Iya, bener-bener sih. Paling bisa jadi kan kalau yang jadi supirnya Pak Gita sekarang itu nyogok Pak Gita. Aku sih nggak tahu kalau masalah itu. Cuman aku nggak mau kalau misal dia itu diterima terus dijadiin sopir dari atasan Pak Gita. Wah, gawat dong. Ya iya. Udah sabar. Nanti kalau semisal kita ketemu sama supir itu, kita buat dia nggak betah aja kerja di sini. Aku tadi sudah bikin dia gak betah. Cuman dia nekat katanya mau datang sendiri ke kantor ini. Wah, nggak bisa dibiarin itu Pak Umar. Udah tenang aja, nanti aku bantu Pak Umar deh. Emang kamu bisa? Ya bisa lah, masalah kayak gitu mah kecil. Kamu mah nanti bukan bikin dia gak betah, tapi malah bikin dia itu jatuh cinta lagi sama kamu. Nggak mungkin lah. Masa aku mau jatuh cinta sama supir sih? Yang bener aja. Aku cuma bercanda. Tumben banget ya toiletnya ngantri. Oh iya, kamar mandi sebelah kayaknya ini deh rusak. Pantesan ya, aku lupa banget. Oh iya, Rosita. Apa Rosita udah ketemu sama Pak Gita ya? Ya udah sih, aku sampein sekarang ya. Pak Umar, Zia mana? Tadi sih bilangnya Hey. mau ke toilet. Nah ini dia. Udah dari tadi. Udah dari tadi, sini duduk. Dari mana aja? Aku udah di toilet. Kamu udah dari tadi? Iya, udah dari tadi nih nungguin sama Pak Umar. Udah cerita Apa? yang masalah supir? Aku kan tadi sama dia. Oh, aku pikir dia masih belum tahu. Kalau belum tahu mau aku jelasin lagi. Terus gimana? Kamu udah tahu ceritanya kan? Udah diceritain. Ih, kok aku kesel ya? Ya makanya, gimana ya, kita harus ngerencanain apa lagi ya ke depannya ya? Ya, ayo. Punya ide nggak? Ya aku sih ide aku cuman itu, bikin dia gak betah dan dia langsung balikan antar lagi. Nyampe Bener sini. banget. Ya udah, berarti kita harus usilin dia sih. Ya katanya sih Rosita jago buat bikin dia gak betah. Ya Aku jago nggak tahu banget mau lah. dibikin kayak gimana nanti. Jangan kayak gitu ya. Emang sih aku jago kan. Tapi kalau masalah supir-supir kayak gitu, kayaknya aku nggak minat kalau dijagoin ke dia. Ya iyalah, nggak selevel sama kita. Makanya itu. Gimana ya? Kamu tahu nggak, tadi waktu dia nyampe di rumah Pak Gita, penampilannya itu udah nggak meyakinkan banget. Makanya aku sama si Zia itu emang sudah nggak suka. Masa mau jadi sopir seorang pemimpin ya, penampilannya juga nggak bisa menyesuaikan gitu loh. Iya, mana songong banget lagi orangnya. Kurang asem. Kalau didengar dari cerita kalian, kok aku ngerasanya dia sok berkuasa ya. Mentang-mentang dia sopirnya Pak Gita. Dia bukan sopirnya Pak Gita, Berat- cuman dia kenal sama Pak Gita.
Oh, Gitu loh. jadi yang jadi supir ini kenal sama Pak Gita, terus dia dijadiin supir buat atasannya. Pak Gita. Oh, gitu. Oke, aku baru nge, maaf ya, kepala dari tadi pusing. Kamu kayaknya nggak sarapan deh waktu mau berangkat kerja. Enggak, lagi ada banyak pikiran, biasalah di rumah, masalah di rumah. Oh. Jadi kebawa suasana ke sini deh. Maaf ya. Oke, next gimana nih? Udah ya itu aja ya. Iya. Bikin gak betah aja. Iya, gampang lah, nanti biar aku yang ngurusin, tapi dibantu loh. Ya udah sih, kita kerja sama aja. Iya, oke. Tenang. Nanti ada kita berdua kok. Ya. Oh iya sih. Tadi dia bilangnya mau langsung ke sini kan? Hmm. Tapi mana ya kok nggak nongol-nongol? Oh, kamu belum ketemu dia? Belum, aku belum ketemu sama dia. Oke. Apa kita mau cari dia aja dulu? Aduh, kenapa sih nyusahin orang itu belum aja masuk kerja? Ya namanya orang kayak gitu emang nyusahin. Belum apa-apa udah nyusahin. Ya udah nggak apa-apa, sabar. Yuk. Udah Sekarang yuk. nih. Ya sekarang, masa tahun depan, ayo. Udah. Kita duduk sini dulu deh, Mas. Ini tak lagi gantian saya yang pingsan, Mbak. Gimana, udah kenyang belum? Saya udah kenyang, makasih banyak ya, Mas sudah bantuin saya. Saya bawa Mbak ke sini dulu, soalnya saya ini harus ngomong dulu sama atasan saya kok. Saya habis nolongin Mbak, jadi Mbak sebagai saksi, takutnya saya dibilang aneh-aneh. Saya harus ngomong sama Pak Gita, jadi nama atasan saya di sini Pak Gita. Pak Gita yang memang kerja di sini. Iya. Oh ya, dari tadi saya juga belum tahu tujuan Mbak. Tujuan Mbak emang mau kemana sih Mbak? Sebenarnya tujuan saya mau ke kantor ini karena saya ada kepentingan di sini. Ke kantor Kamu ini? kerja di sini. Jadi saya itu calon sopir baru. Katanya nih di kantor ini kata Pak Gita mau ada bosnya Pak Gita. Kalau nggak salah siapa ya namanya? Bu Sinta kalau nggak salah. Jadi katanya saya sih mau dijadikan sopir pribadi. Tapi saya apes, Mbak. Belum kerja aja. Tadi saya pergi ke rumah Pak Gita ketemu sama 2 karyawannya. Saya malah diusir. Jadi kata-katain karena saya kayak gembel. Saya nggak pantas bekerja di sini. Tapi Saya nggak mungkin tahu. deh kayaknya kalau ada karyawan yang bersikap kayak gitu di kantor ini. Ya saya nggak tahu, mungkin mau caper kali, biar naik jabatan. Pak Mas Gita, tahu nggak gimana ciri-ciri dari orang tersebut? saya sih agak sedikit lupa, tapi yang jelas yang cowok saya inget banget tuh, rambutnya pendek, pakai baju merah dasi warna hitam. Itu kayaknya dia mau kesini juga, tapi mana masih belum ada orang di sini. Emangnya Mas nggak ngelapor ke dalam kalau ada perilaku yang kurang mengenakan di kantor ini? Saya kan lagi nunggu Pak Gita, Bu. Emang Pak Gita Mbak, nggak? maksudnya. Emang Pak Gita nggak ngasih tahu karyawan itu? Atau mereka Ya. belum sempat ketemu? Saya kurang tahu kalau masalah itu. Ya mungkin udahlah, orang itu juga nungguin saya tadi. Mungkin Pak Gita ngutusin 2 orang itu buat nemuin saya. Tapi disalahgunakan tuh amanah yang diberikan. Tapi ya saya terbiasa Mbak diperlakukan seperti itu. Nih saya mau cerita ya Mbak, saya rumah masih nyicil, motor juga ada cicilan. Kalau misalkan saya ditolak mau jadi sopir, saya kerja pas saya tinggal pasrah aja. Gak apa-apa lagi, saya telat buat nolong Mbak, tapi gak apa-apa, saya gak nyalain Mbak kok. Kalau memang saya Kelas ya, nggak apa-apa. enggak, saya ikhlas banget. Kalau memang saya nih harus dipecat atau saya gak diterima kerja di kantor ini buat jadi sopir pribadinya Bu Sinta itu, saya bakalan cari kerja lain, saya gak bakalan lihat kantor ini lagi. Bahkan jangankan ngeliat lewat sini aja saya gak mau. Ya jangan gitu dong. Kan kantor ini juga nggak salah. Yang salah itu karyawannya bersikap nggak baik sama kamu. Jadi aku yakin kok kamu pasti bakal keterima kerja di sini. Bahkan bukan sekedar hanya menjadi sopir, kamu bisa menjadi karyawan di sini yang memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada karyawan-karyawan sombong itu. Saya udah gak tahu lagi Mbak. Ya, kamu tenang aja. Mbak, Saya bilang- akan bantu kamu. Mau bantu apa Mbak? Sama saya gak kenal. Udah Mbak, saya ini bukan mau minta belas kasihan sama Mbak, bukan mau minta balas budi. Saya ikhlas buat nolongin Mbak. Kalau misalkan saya biarin Mbak, mungkin Mbak udah ihsan di pinggir jalan terus gak ada yang nolongin. Gimana nasib Mbak? Itu udah jadi kewajiban saya Mbak, saling tolong menolong. Tapi ngomong-ngomong Mbak, orang mana sih? Selama saya lewat di sini saya gak pernah kelihatan orang yang secantik Mbak. Iya, Suaminya kemana? saya belum punya suami. Oh, tapi kok udah kayak bersuami? Ya, sebenarnya saya pengen bersuami, tapi
Saya belum mendapatkan suami yang pas untuk saya. Nanti kalau saya udah mapan, saya bakalan daftar jadi suaminya Mbak. Gimana? Kok bisa gitu? Kita kan baru kenal. Ya soalnya saya melihat kecantikan Mbak dan juga cara Mbak berbicara halus sama saya. Tapi kan itu cuman hayalan saya aja. Saya tahu kok Mbak gak bakalan mau sama saya. Nasib Daripada saya. kamu ngurusin soal itu, mending kamu sekarang fokus dulu nih sama kerjaan. Kamu harus yakinin sama orang-orang di kantor ini, orang-orang yang udah menghina kamu, bahwasanya kamu tuh mampu dan kamu sangat pantas untuk bekerja di sini. Mbak kalau ngomong begitu gampang. Mbak gak tahu aja model orang yang ketemu saya tadi. Saya udah terlanjur sakit hati sama dia. Saya udah gak tahu lagi harus ngomong apa sama dia Mbak. Tapi kalau terowongan saya, kamu tahu nggak kenapa mereka semua bersikap buruk sama kamu? Ya mungkin karena memang saya gak pantas sekali buat kerja di kantor sebesar ini Mbak. Tapi mungkin kalau menurut saya, kamu lagi nggak beruntung di hari ini. Mungkin kamu nggak beruntung hari ini karena kamu pakai baju hijau. Baju ini Karena mungkin baju hijau di kantor ini. ada hubungannya sama baju kali Mbak. Ya bisa dong, mungkin baju hijau juga di kantor ini bisa pembawa sial kali. Mbak juga pakai baju warna putih. Ini orange, Di luarnya kan putih. tapi ini bukan baju, ini outer. Ya apalah itu namanya. Mbak, ini dia orangnya. Aduh. Lo bentar. Mau lari Kamu kemana tuh kamu? niat kerja apa niat pacaran sih? Mbak, saya bukan ibu maksudnya. Bukan yang pacaran, tapi saya lagi nolongin Mbak ini tadi pingsan di jalan. Saya kesini gak mau nemuin Mbak sama ibu, maksudnya sama bapak ini. Saya mau nemuin Pak Gita. Jadi ini orangnya. Oh, ini Ceritain sama orangnya. kamu, ya. Pinggir. Jadi, Mas siapa sih namanya? Saya Bagas. Bu. Oh, Mas Bagas. Oh ya, manggil Bu aja, soalnya lebih sopan ya sama kita. Mas Bagas, Bagas aja deh. Bagas ini jadi supirnya atasannya Pak Gita ya? Katanya Pak Gita, siapa ya nama bos yang dari pusat itu, Bu Sinta. Jadi katanya saya disuruh jadi sopirnya dia. Bu Sinta. Kalian tahu aja sama yang namanya Bu Sinta? Ya saya kan cuma dikasih tahu namanya aja, sama orangnya saya gak kenal. Emang lulusan apa? Saya lulusan SMA, Bu. Aduh. Ini lagi si cewek. Siapa sih kamu? Ini kenapa? Yang ngajak pacaran sopir ini. Kok bisa sih? Bu, mohon Daripada maaf. kalian bertanya, Udah diem aja. Nanti, kenapa kita juga nggak salah ya. kan? Mbak ini tadi dia sakit di pinggir jalan, perutnya kelaparan. Jadi saya nolongin dia pas pingsan. Saya nganter dia makan dulu. Jadi saya bawa ke sini dulu. Takutnya pingsan lagi di Please pinggir deh, jalan. kamu tuh jadi cowok jangan bego banget. Modus cewek tuh bisa apa aja. Ya Bu, saya gak peduli. Saya cuma mau ketemu sama Pak Gita di sini. Terlepas saya harus menerima risiko apapun. Misal saya mau ditolak buat jadi sopir karena hanya saya menolongin Mbak ini, saya siap. Karena saya tahu nyawa seorang itu lebih berarti daripada pekerjaan, Bu. Wah, bagus. Kamu mengorbankan waktu kamu dengan wanita ini daripada kamu bekerja yang mau jadi sopir ini kan? Saya siap Pak buat ditolak, tapi saya harus ketemu sama Pak Gita dulu. Alah, dia sok baik aja, padahal otaknya mesum. Kamu itu ya tadi sudah telat. Sekarang kamu sok-sokan mau ketemu sama Pak Gita dan kamu bawa wanita ini ke sini. Maksud kamu apa? Kamu pikir di sini tempat restoran gitu? Kamu nolongin dia mau dikasih makan karena kelaparan. Ini kalian bertiga ngakunya karyawan tapi Udah. kayak premanisme tahu nggak sih? Udah. Enggak, maksud Mbak ini. Udah, kamu di belakang aja. Apa urusan kamu? Enggak, Bu, saya minta maaf, saya perwakilan dari Mbak ini. Ya dia cuma orang asing loh. Kamu juga nggak perlu nunjuk kayak gitu dong. Emang Enggak. kalian tuh jabatannya apa sih di sini? Terawan banget tau nggak sih? udah. Emang kenapa? Kamu tuh nggak perlu takut. Aku bukan takut, tapi biar gak ribut aja. Drama. Lagian kamu juga telat gara-gara bantuin orang Ya, lain kan? udah, diem ya. Aku minta tolong. Aku kan udah bantuin kamu. Jadi cowok kok drama banget sih? Enggak, saya jadi intinya saya kesini. Saya bukan masih ngotot buat keterima buat jadi sopir. Pak, Bu, yang terhormat juga. Saya kesini cuma mau
nemuin Pak Gita. Saya harus menceritakan semuanya dari awal saya ke rumah dia, terus sampai saya kesini juga telat. Saya harus sampaikan. Jadi saya kan kenal baik sama Pak Gita, jadi saya nggak mau nanti saya dibilang nggak tanggung jawab lah. Pak Umar, kayaknya yang jadi sopir ini bukan cuma jadi sopir aja, palingan jadi simpenannya Bu Sinta. Wah, benar juga nih apa perkataan kamu. Iya kan? Sebentar. Kamu pasti ada maksud lain kan selain kamu jadi sopir di sini? Hah? Udah, jujur aja. Saya maksud lain apa Pak? Saya kan juga gak kenal. Ya, kita bertiga kan gak tahu isi hati kamu itu apa. Siapa tahu kamu hanya pura-pura jadi sopir di sini, terus kamu ingin mencuri informasi-informasi di sini. Nah, betul. Ya kalau Kamu bisa, pikir ini kantor ya, kantor yang sembarangan begitu. ya kalau misalkan bisa saya nikahin Bu Sinta, saya bakalan nikahin. Kamu jangan kurang ajar jadi orang. Ibu Sinta itu seorang pemimpin di sini. Kita bertiga ini gak pernah ketemu sama beliau, sedangkan kamu yang baru mau ngelamar jadi sopir, terus kamu sok-sokan mau jadi suaminya. Maksud kamu apa? Daripada kamu terlalu banyak bicara sama karyawan-karyawan yang gak becus ini, mending kamu langsung kayak aja namanya Pak Gita. Ketemu sama Pak Gita. Kamu bilang kita gak becus. Udah. Jangan kurang ajar kamu ya. Ini semua saya yang kurang ajar Bu. Saya minta maaf. Udah dong, sabar. Biar saya yang ngadepin. Lagian saya juga gak bakalan kerja di sini lagi kok. Udah, bentar lagi kita pergi dari sini. Kalau lihat dari sikap nih antara kamu sama mereka bertiga, kayaknya kamu jauh lebih layak buat kerja di sini daripada mereka bertiga. Aduh. Orang seperti ini itu nggak layak kerja di kantor. Ini cocoknya jadi pemulung tuh. Dari tadi kamu cuma ngata-ngatain aja. Emang kalian bertiga nggak takut kalau sampai atasan kalian denger ya omongan kalian bertiga sama orang lain? Bisa-bisa kalian tuh dipecat dari kantor ini. Untuk apa kita takut? Kita bertiga berprestasi di sini. Tanpa bertiga ya, kita bertiga di sini, kantor ini tidak bisa beroperasi dengan baik. Ya bukan apa-apa kantor ini sih. Ya, kalau begitu kenapa harus menyampaikan sama saya? Saya kan nggak tahu apa-apa Pak. Ya Bu. enggak, kita ngasih paham nih sama wanita yang sudah kamu tolong. Udah, ayo kita masuk. Masuk kemana? Iya, kamu ketemu sama yang namanya Pak Gita, sama yang namanya Bu Sinta. Kamu tahu emangnya sama Pak Gita? Pak Gita masih belum datang. Dia pasti. Udah kalian berdua itu jangan drama, mending kalian berdua ini pergi dari sini. Oke. Ngotor-ngotor di kantor aja sih. Sekarang begini aja deh. Daripada saya harus banyak-banyak ngomong di sini, mending Bapak dan ibu-ibu yang terhormat ini, kalau memang lagi ada urusan, kalian pergi aja. Biar saya di sini mau nunggu Pak Gita. Jadi biar kalian nggak terganggu dengan saya juga terganggu dengan kalian. Saya kan juga udah menghargai, saya udah dikata-katain loh. Waktu dari awal saya pergi ke rumah Pak Gita, saya dikata-katain, saya katanya nggak pantas, dibilang kayak gembel. Dan nyampe di sini pun saya lagi nolongin orang, juga salah juga. Emang kapan saya harus? Ya benar menurut kalian? Ya karena kamu emang tempatnya salah. Udahlah, mending bener nih kata Mas ini, mending kalian pergi. Oh ya, jangan lupa kalian beresin barang-barang kalian di kantor, karena saya yakin kok bentar lagi kalian juga pasti bakal ditendang dari Kamu pikir kamu siapa? Sudah. Oh, kamu mau ngadu sama Pak Gita, begitu maksud kamu? Kamu mau ngadu? Kalian berdua mau ngadu? Kalau Bisa nggak ketemu usah sama pakai kekerasan? ini lama-lama aku tendang juga nih, ntar lagi nih. Aku juga tahu. Mungkin Mbak ini selingkuhannya Pak Gita. Terus ini mau pacaran sama bos di atasnya Pak Gita. Sekongkol ya kalian berdua. Tuh, nyebar fitnah terus. Kalian kenal nggak sama saya? Ya enggak, ngapain mau kenal sama dia? Emang penting kenal sama kamu. Ya sebenarnya saya udah nggak apa-apa, nggak usah kerja di sini. Sebenarnya dia juga lebih nggak penting berkenal sama kalian Ya udah, bertiga. kamu cari tempat lain aja sana. Oke. Kamu pergi. Saya bakalan pergi dan saya nggak bakalan kembali ke sini lagi. Tapi ingat, semoga suatu saat nanti perlakuan kalian terhadap orang yang lemah seperti saya itu dibalas juga sama atasan kalian. Bodo amat. Pergi. Tenang aja, kamu nggak usah dengerin omongan dari mereka bertiga. Aku yang akan jamin kamu pasti bakal bisa nyingkirin mereka bertiga dari Tuh, kamu sudah dijamin Dia sama orang dia, asing. tapi nggak bakalan kerja di sini, nggak tahu tempatnya di mana. Aku minta tolong sama kamu ya, kamu nggak usah banyak omong, ya nggak usah banyak bacot, mending kamu pergi aja dari sini. Udah sana pergi, ngapain masih di sini sih? Ini Pak Gita. Oh, benar nih. Kayaknya kamu cari pengaduan ya? Ya enggak, saya cuma mau pamit aja. Saya kan juga gak enak. Pak,
Pak Gita, maaf saya. Hah? Kita. Bu, bentar, Bu siapa? Bu Sinta. Bu Sinta. Kok Maksudnya? Bu Sinta Maksudnya gimana sih, Pak? Begini guys, ini pimpinan saya. Jadi kamu nanti kalau semisal mau jadi supir di sini bisa berhubungan langsung sama Bu Sinta. Jadi nanti kamu bisa menjadi supir saya. Bentar deh, Pak Gita serius gak bercanda kan? Saya habis nolongin perempuan ini Pak, saya mau minta maaf sama Pak Gita. Pak Gita jangan bercanda. Perempuan ini tadi jalan kaki terus mau pingsan, akhirnya saya tolongin Pak. Ya itu saya dari tadi nyari pimpinan saya guys. Iya Pak Gita. Jadi tadi saya sebenarnya telah datang ke sini. Nomor satu, saya nungguin Pak Gita lama banget. Dan kebetulan saya lagi lapar, dibantuin deh sama Mas ini. Dan saya juga baru tahu kalau ternyata Mas Bagas ini adalah orang yang akan menjadi sopir saya nantinya. Tapi ada terjadi satu masalah yang benar-benar saya nggak pernah menyangka bahwa di kantor ini ada beberapa karyawan yang bikin saya jengkel Pak Gita. Siapa? Orang 3 di hadapan Pak Gita ini. Jadi mereka bertiga bersikap sangat-sangat tidak baik dan tidak ramah di kantor ini. Enggak, Bu. Bu, dari tadi kalian menghina saya. Kalian bilang saya selingkuhan dari Pak Gita, saya selingkuhan dari orang ini. Tapi kamu nggak pernah. Pak. Sebentar Pak, saya bisa jelasin semuanya Pak. Ini mungkin terjadi salah paham aja Pak. Salah paham kamu Jadi bilang. Dengan adanya kamu sudah menghina laki-laki ini, kamu bilang salah paham. Ya kita nggak sengaja Bu. Ini juga nggak sengaja kamu bilang. Kalian bertiga ini cuma sebatas karyawan ya di sini ya. Kalian udah seenaknya tahu nggak sih? Ingat ya, jabatan kalian di sini itu bukan apa-apa. Kalian bisa saya tendang dengan seenaknya. Bu, Ngerti nggak? Iya Bu, jangan sampai pecat kita bertiga Bu. Sekarang minta maaf sama dia. Minta maaf. Saya minta maaf Mas atas perlakuan saya yang sudah tidak mengenakan hati Mas. Udah lah Pak. Jadi ini bener Bu Sinta. Dari awal kamu bilang kalau kamu pengen ketemu sama Pak Gita di sini dan kamu punya tujuan untuk datang kantor ini, saya udah menyangka kalau kamu akan menjadi sopir saya. Cuman saya masih keep itu semua. Dan ternyata tanpa saya sangka ternyata mereka bertiga udah bersikap kurang aja sama kamu. Dan saya juga baru tahu soal ini. Jadi Pak Gita, saya mohon untuk Pak Gita lebih tegas lagi sama seluruh para karyawan di kantor ini. Meskipun mereka nggak tahu siapa bos mereka, harusnya mereka sadar dengan sikap mereka semua, Pak. Ya Bu, saya pecat mereka bertiga Bu. Ya harus. Bapak cari gantinya. Pak, nggak gitu dong Pak. Bapak bisa pertimbangkan lagi. Kita bisa Nggak ada memperbaiki. yang perlu dipertimbangkan, Pak. Sebagai balasannya, Mas Bagas ini nggak akan saya jadikan sopir. Melainkan saya akan naikkan jabatannya jauh lebih tinggi daripada kalian bertiga. Kok bisa gitu? Ya bisa dong. Saya bisa melakukan apa aja untuk kalian bertiga. Dan ingat ya, setelah keluar dari kantor ini, saya akan jamin kalau kalian bertiga nggak akan bisa masuk di kantor manapun. Bu, kasih kita kesempatan lagi. Saya udah sangat kecewa sama kalian bertiga. Udah Pak Gita? Udah. Mungkin Pak Gita bisa lebih tegas sama mereka bertiga. Sudah pemecatan nanti boleh nyusul. Sudah Bu. Nggak ada kompensasi Pak. Nggak bisa. Aku butuh kerjaan ini. Gimana? Udah dipecat. Udah, ayo. Udah. Gimana sih, Pak? Kenapa hal kayak gini bisa terjadi di kantor kita, Pak? Saya juga ketolongan sama mereka bertiga Bu. Tadi katanya udah telat banget Bu. Gimana ya? Pak Gita bisa langsung urus mereka bertiga. Saya masih ada urusan dengan Mas Bagas. Duh, Bu Sinta, saya minta maaf Bu. Ya kamu nggak perlu merasa nggak enak kayak gitu. Lagipula juga saya emang sengaja nggak kasih tahu semuanya sama kamu. Nah, kalau saya kasih tahu, ya saya pengen ngelihat sikap kamu aja seperti apa. Oh, Bu, jangan hukum saya Bu. Saya kan udah nolongin Bu Sinta. Tadi saya bukan bermaksud buat kurang ajar di sini sama Bu Sinta. Saya cuma melindungi Bu Sinta biar Bu Sinta itu gak dimarahin sama dia. Begitu Bu. Saya paham kok apa maksud kamu. Dan saya juga nggak nyangka kalau ternyata kamu tadi beneran mau nolong saya. Untungnya ternyata kamu mau kerja di sini. Jadi saya bisa dengan sukarela untuk memberikan penghargaan sama kamu atas kebaikan yang udah kamu lakukan buat saya. Tapi saya juga akan. Tapi kenapa Bu Sinta bisa-bisanya sih jalan kaki Bu? Kan Bu Sinta bisa telepon Pak Gita, telepon pengawal Bu Sinta mungkin. Kan Bu Sinta banyak duitnya. Terus jembatannya juga tinggi. Saya udah sempat kasih tahu Pak Gita buat jemput saya, tapi handphone saya lowbat. Akhirnya Pak Gita lama datang ya.
Saya bingung, saya juga nggak pegang uang cash buat beli makanan, tapi ternyata ada kamu datang. Tapi saya berani bersumpah Bu, saya ini gak tahu kalau misalkan cewek yang saya tolong itu ternyata Bu Sinta. Ini bukan pura-pura saya Bu. Ya, nggak apa-apa. Saya memang murni, saya pengen nolongin Bu Sinta, pengen nolongin cewek yang lagi kelaparan. Saya takut aja nanti kalau misalkan udah pingsan, udah pernah pingsan, terus setelah makan saya biarkan nggak saya antar, nanti pingsan lagi siapa yang nolong? Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, apa yang terjadi hari ini juga bisa menguntungkan buat saya kan. Saya bisa ketemu kamu dan saya bisa ditolongin kamu. Tapi apa Bu Sinta yakin menerima saya kerja di sini Bu? Saya nggak yakin buat terima kamu kerja di sini. Tapi kalau terima kamu buat jadi pasangan saya, sesuai dengan omongan kamu tadi, mungkin saya bisa. Atau mungkin sekarang kita masuk ke dalam aja. Bu Sinta nggak bercanda. Ya enggak dong, kita masuk ke dalam, kita obrolin semua berdua.